Beli celana panjang. Naik sepeda sampai ke rumah. Jauh banget. Ustadz Maulananya udah datang. Iya. Ya udah kita suruh ceramah. Masya Allah. Baiklah, marilah ibu kita dengarkan dengan seksama ceramah hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nur Maulana. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya baik, sebelum saya mulai semuanya duduk bersila. Dah ya. Duduk bersila. Karena di dalam duduk bersila ada berkah. Ada berkah. Duduk bersila supaya setan juga tidak ikut. Baik, kita mulai ya. Ehonya ditutup aja, Kang. Tidak usah pakai eho. Ya. Kalau ngaji nyanyi bagus. Kalau ceramah tidak usah pakai eho. Baik, sebelum saya ceramah, saya mau ibu-ibu membuka catatan, menulis. Kalau tidak bawa buku, bawa handphone, ditulis di note. Karena ngapain lagi itu di belakang? Ada masalah apa kau? Tulis, tulis, tulis. Supaya pulang dari sini, ibu-ibu ada ilmu pulang. Saya mau ceramah nulis. Supaya, ini kan namanya BKMT ya. Badan Kontak Majelis Taklim. Berarti semua majelis taklim berkumpul. Setuju? Tulis, Maulid adalah kelahiran. Tulis, kelahiran manusia yang tanpa dosa. Kalau orang yang meninggal ada dosanya, bukan maulid, aul. Kalau Nabi tanpa dosa jadi maulid. Kelahiran, tidak ada mati-matinya. Nabi itu lahir. Padahal Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal. Tapi yang diperingati bukan nahulnya, tapi kelahirannya. Kenapa kelahirannya? Karena Nabi tidak mati, hidup di hati kita. Makanya tadi kita berdiri, marhaban itu berdiri. Karena seakan-akan Nabi hadir. Dan itu kontak dari sini ke Nabawi, bahwa kita lagi salawatan. Yang ngantar itu adalah bukan panitia, malaikat Jibril. Jadi bagus kalau maulid. Kalau ada maulid hadir. Mohon maaf kalau saya itu hadir selalu tepat waktu, nggak mau telat. Karena saya satu acara aja, satu pagi, satu siang, satu sore, satu malam. Saya juga nggak bisa nolak. Ustaz minta jadwal, aduh kalau pagi sudah penuh. Karena saya satu hari satu pagi aja, nggak mau dua-dua. Supaya saya menikmati. Kita mulai ya Bu. Udah tahu arti maulid? Yang dimaulidkan cuma manusia yang tidak punya dosa. Ya, kelahirannya yang dirayakan, bukan kematiannya. Karena Nabi hidup di saat sanubari kita. Udah paham sampai di sini? Udah paham? Kita masuk peringatan. Apa makna peringatan? Tulis. Peringatan. 1, 2, 3. Kenapa bukan perayaan? Karena kata Nabi, dalam Islam hanya 2 perayaan. Tulis. Tidak ada hari raya kecuali 2. Tulis. Tulis. Hari raya cuma 2. Idul Fitri dan Idul. Yang disebut syariat, disyariatkan. Diperintahkan, disyariatkan untuk melakukan 2 hal ini. Idul Fitri dan Idul. Artinya syariat itu ada ibadahnya. Idul Fitri apa ibadahnya Bu? Ada puasa, ada zakat fitrah. Kalau Idul Adha disyariatkan kurban, disyariatkan haji. Kalau maulid tidak ada syariat. Jadi tidak boleh melarang maulid. Karena maulid bukan perayaan, tapi bukan syariat. Karena ada juga melarang, jangan maulid, itu menambah syariat. Bukan syariat maulid itu.
Maulid itu syiar. Tuh dua tiga. Tuh dua tiga. Itu syiar. Bukan syariat. Kalau syariat harus tepat waktu. Contoh, Idul Fitri 1 Syawal tidak boleh bergeser. Satu dunia, 1 Syawal semua. Dan waktunya harus duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah Isya. Harus duha. Kalau maulid bukan syariat. Jadi boleh dilakukan, boleh sebelum, boleh sesudah. Tuh dua tiga. Tuh dua tiga. Hari ini sudah dua Rabiul Akhir. Udah bukan lagi Rabiul Awal. Tapi kita masih bisa maulid. Seandainya maulid ini syariat, maka 12 Rabiul Awal kita maulid jam 2 subuh sampai jam 4 subuh. Tapi ini bukan syariat. Jadi tidak boleh melarang maulid. Karena maulid bukan bid'ah. Maulid itu nah sini sebentar. Resep banget sih. Nggak mau lagi dia. Sini. Nah sini kamu. Nggak usah lah kalau nggak mau. Sini sayang. Pintar sini. Anak pintar sini. Pintar. Jangan lewat sini. Lewat sana. Nggak usah. Lewat. Nggak mau sih dia. Saya mau tanya nih. Siapa nama kakak saudaranya Upin? Ipin. Ipin. Kakaknya Upin Ipin? Kak Ros. Upin Ipin Kak Ros tinggal sama siapa? Sama Upin. Mama, neneknya Upin, namanya Opa. Kenapa dia tahu? Dengerin, dia tahu karena disiarkan di TV. Dia tidak pernah ketemu Upin Ipin. Tapi dia tahu karena disiarkan di TV. Pertanyaannya, siapa nabi kita? Muhammad. Nabi Muhammad. Bapaknya Abdullah. Abdullah. Ibunya Fitri. Aminah. Dia namanya Fitri. Ibunya namanya Aminah. Kenapa dia tahu? Karena disiarkan di Maulid. Inilah makna syiar. Jadi perlu syiar. Ayo duduk. Rasain gak dapat pisang. Jamaah, udah tahu makna syiar? Makanya maulid tulisannya peringatan. Jadi ini bukan perayaan, tapi peringatan. Tuh dua tiga. Tulis, peringatan bermakna ingat. Tulis. Nanti ada lagi peringatan Isra Mi'raj. Ada nanti peringatan Nuzulul Quran. Ada nanti peringatan Tahun Baru Islam. Itu peringatan bukan perayaan. Jadi tidak boleh melarang orang maulid. Betul tidak? Tulis. Ingat apa yang mau diingat? 4. Tulis. Jadi maulid itu ada 4 pembahasan. 1. Sejarah. Ingat sejarah Nabi. Ingat sejarahnya. Ini enggak nulis. Besok kita ulangan ya. Ingat sejarah. 2. Ingat ajaran Nabi. 3. Ingat akhlak. Ingat bingungnya. Biar aja dia bingung. 4. Ingat cinta. Ulangi. 1. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 2, 3. Sejarah, ajaran,
A. Begitu. Tuh, dua, tiga. Nah, sekarang pakai gerakan. Soalnya kalau aku injak yang hijau ini sakit. Tuh, dua, tiga. Sejarah, ajaran. Ayo pakai gerakan. Tuh, dua, tiga. Jadi isi maulid itu 4. Kita mulai dulu sejarahnya. Tulis sejarah. Iya. Sejarah. Saya mau tanya. Ini kan maulid sejarah kelahirannya. Saya mau tanya. Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Tiap tahun maulid. Tiap malam maulid. Tapi tidak tahu Nabi Muhammad lahir normal atau sesar. Nah, berarti yang sebagai sesar sudah dengar ceramah saya. Pinter. Di mana-mana saya ceramah, saya bahas dulu ini supaya orang tahu. Tulis, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan suci dari 3. Tulis. Nabi lahir dalam keadaan suci. 1, suci dari dosa. Maaf ya. Supaya saya tenang, tidak jalan-jalan, duduk aja. Kalau tidak Bu, saya jalan-jalan terus. 1, suci dari dosa. Ini ruangan bagus banget. Ruang dermawan. Banyak pintunya, tidak ada jamnya. Ya Allah. Udah jam berapa ini? Pak Ketua, pinjam jam tangannya. Saya tidak bisa pakai jam tangan. Karena kalau pakai jam tangan pasti rusak. Alhamdulillah. Sini aja ya. Ribet banget sih. Ya gitu aja. Yang penting saya lihat jam. Karena waktu duhur 11.4 lebih, 40 ya. Jadi ini harus selesai jam 11, paling lambat kita harus berakhir 11.15. Karena akan sholat duhur. Dan ingat, saya mau ceramah tenang. Supaya kita menikmati ceramahnya. Dan saya mau dicatat supaya bisa dibawa pulang catatannya. Ada ilmu yang kita dapat. Jadi maulid itu dengarkan. Nabi itu lahir dalam keadaan suci. Dari 3, dosa, najis, kotoran. 1, 2, 3, dosa. Nah sekarang dengerin. Nabi sejak bayi dalam kandungan lahir itu tidak punya dosa. Buktinya 1, ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada. Kenapa? Karena ayah Nabi meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Itu hikmahnya. Kenapa ayahnya Nabi diambil oleh Allah, meninggal dunia 2 bulan dalam kandungan, langsung meninggal ayahnya, supaya Nabi tidak punya dosa sama bapak. Seandainya bapaknya Nabi masih hidup, kira-kira waktu Nabi kecil pasti ada dosanya. Bapak, gitu kan? Betul tidak? Nabi tidak punya dosa sama bapak. Ada nggak dosanya Nabi sama mamanya? Duduk ya. Lupa saya. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Tidak ada. Jamaah. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Tidak ada. Kenapa? Karena waktu ibunya hamil tidak ngidam. Ngidam itu dosa itu. Kita ini banyak dosa sama orang tua. Gara-gara kita ibu muntah-muntah tidak bisa tidur. Nabi waktu dihamilin tidak ngidam. Tidurnya nyenyak, makannya enak. Sehat ibunya Nabi, sepanjang hamil tidak sakit, sehat, melebihi orang yang tidak hamil sehatnya. Kalau kita kan waktu hamil, itu ngidam itu. Bahkan ada orang ngidam dibawa ke UGD,
Gara-gara ngidam kan? Karena ngidamnya macam-macam. Ngemilin rel kereta. Macam-macam ngidamnya. Ibu saya pernah ditanya sama penulis buku. Waktu ngambilin Ustaz Maulana, ngambilnya apa? Ngidamnya apa? Kata ibu saya, ngidamnya makan rumah makan Padang. Nggak mau makan di rumah. Ngumpet-ngumpet ibu saya katanya pergi makan rumah makan Padang. Tiap hari. Oh pantesan anaknya kayak Padang. Enggak. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada. Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Berarti Nabi suci dari dosa. Tunggu dulu. Waktu lahiran gimana? Pasti kan bisa dosa kan? Tahu nggak? Waktu ibu lahiran kaget, anaknya sudah di pangkuan. Karena Nabi lahir tanpa najis. Nabi tidak ada darah yang ikut. Nabi tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Jadi kalau Nabi keluar, kalau orang anak bayi lahir di tempat keluar kotoran, begitu kan? Ibu waktu lahiran bagaimana? Mana mungkin ibu lahiran begini? Enggak mungkin. Pasti teriak-teriak itu. Ibunya Nabi tidak. Karena para bidadari datang dipimpin oleh Ratu Asia dan Siti Maryam. Ratu Asia itu wanita yang pernah menjaga Nabi Musa. Maryam itu yang pernah melahirkan Nabi Isa tanpa bidan. Yang punya pengalaman melahirkan siapa? Siti Maryam. Yang punya pengalaman memelihara anak siapa? Ratu Asia. Seorang ratu pelihara Nabi Musa yang waktu dianyutkan di Sungai Nil. Masih ingat ceritanya? Bu, dibelah perutnya ibunya Nabi. Jadi tidak lewat tempat keluarnya kotoran. Kita kan lahirnya tempat keluar kotoran. Nih keluar, dibelah, dikeluarin, baru ditutup kembali tanpa darah, tanpa sakit. Karena Nabi juga pernah dibelah dadanya kan. Berarti Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Udah tahu? Normal atau sesar? Normal atau sesar? Sekarang dengarkan. Jangan pernah ceritakan orang. Cukup kita aja. Cukup yang hadir di sini aja ya. Kalau ibu ceritakan yang tidak datang maulid, pasti bertengkar. Wih ternyata Nabi sesar. Terus yang tidak datang bilang rumah sakit mana? Dokternya siapa? Pakai BPJS. Bu, jadi jangan ceritakan yang tidak datang. Makanya para ulama, ustadz tidak mau cerita ini. Saya mau ceritain biar aja. Supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia tanpa dosa. Makanya dimaulidkan. Yang ada dosanya jangan maulidkan, aul. Yang diperingati kematiannya bukan kelahirannya. Oke? Kita lanjut ceramahnya ya. Kita lanjut ya. Catat lagi. Nabi 2 tahun hanya minum ASI, air susu ibu. Bagusnya anak jangan ada macam-macam masuk di mulutnya. ASI aja. Ingat, Allah kasih rezeki kepada manusia. Dengerin. Pada waktu dalam kandungan, satu pintu rezeki namanya tali plasenta. Lahir dipotong. Maka yang apa lagi? Allah ciptakan 2 rezeki untuknya. ASI, 2 pintu. Tertutup 1 pintu rezeki, Allah buka 2 pintu. 1 kanan, 1 di kiri. Yang 1 di kanan, yang 1 di kiri. 1 jadi makanan, 1 jadi minuman. Jadi kalau kasih ASI anak, kanan dulu. Habis itu kiri. Kanan jadi makanan, kiri jadi minuman. Barang siapa yang kasih ASI anaknya cuma kanan tanpa kiri atau kiri tanpa kanan, hati-hati. Kenapa? Besar sebelah. Karena banyak ibu-ibu asik netein anak kanan tidur. Nggak boleh. Dia makan harus minum. Oke? Bisa dimulai ceramahnya?
Usahakan anak minum ASI, air susu ibu, selama 2 tahun. Ya Bu ya. Ya Bu ya, kecuali kalau memang kayak anak pertama saya. Itu enggak bisa, jadi terpaksa pakai susu formula. Tapi sebaiknya pakai ASI. Kalau pakai ASI Bu, itu mendengar kalau dipanggil ibunya. Nak, ya Ma, karena dekat dengan hatinya. Dekat, anak yang suka ASI itu dekat dengan hatinya. Tapi anak saya bilang sama ibunya, tidak boleh ya, susu dari saya, dari hasil saya. Saya beliin susu formula, tidak boleh diganggu pakai uang lain. Ini anakku, bahkan kalau saya di Makassar, saya sendiri yang buatin susu. Supaya anak saya dekat sama saya. Itu, jangan pernah pelit sama anak. Kasih lewat habis pipis dia. Jalan lagi, pipis. Pipis terus. Jamaah, lanjut. Mana saya masuk di ruangan itu lagi, nggak ada toiletnya. Saya kayak dikurung. Baru disuruh makan, bagaimana mau makan nggak ada toilet. Jamaah, tapi saya suka masjidnya ini, bagus banget ya Allah. Artinya kita enak pengajian karena tempat sholatnya di atas. Bagus ini. Ini namanya masjid yang menghidupkan dirinya sendiri. Yang penting tergantung siapa ketuanya. Kalau ketuanya mantap, aman. Saya suka ketuanya. Kayak Rano Karno. Hidungnya mancung. Kayak orang Arab ya. Orang Arab, orang Barat, orang dia mancung hidungnya. Kalau nangis dia tarik hidungnya. Kalau kita nggak bisa mancung, nangisnya mas. Nggak usah sakit hati yang pesek. Nggak usah terasa terhina. Orang pesek itu insya Allah panjang umurnya. Karena irit napasnya. Nggak banyak pembuangan. Lanjut. Bu, kalau anak minum ASI itu dekat dengan ibunya. Dekat dengan ibunya. Jangan ini. Ada minumku yang saya sudah buka tutupnya. Buka giniannya. Nggak boleh. Tahu kan minum saya tadi? Situ ya, yang kori tahu itu. Nggak boleh. Kalau minum harus habis. Bu, panitia, ambil kantong kresek yang merah yang ada kuenya, bagiin. Iya, ambilin. Panitia juga. Ambilin kantong kresek yang ada kuenya, kasih di sini. Ini harus saya habiskan. Kapan tidak dihabiskan, tanda kemiskinan. Nggak boleh, harus dihabiskan. Banyak orang suka minum buang belum habis. Nggak boleh itu. Maaf ya. Lanjut. Kasih lewat itu ibu, mau pipis itu. Jangan ditahan. Dia sudah tahan itu dari tadi dia. Ini yang duduk di sini dari jam 6, jam 7. Itu yang di pintu baru datang, siapa suruh. Telat sih. Lanjut. Bu, kalau anak pakai ASI dekat sama ibunya itu bagus. Betul tidak? Bagiin. Bagi. Nggak boleh. Nggak boleh mencela makanan. Nggak boleh. Saya sebenarnya udah puasa Idris, tiap hari puasa. Cuma hari ini saya tidak puasa karena ada acara. Karena pasti saya makan. Apalagi sebentar acara siang itu. Harus makan siang di sana. Memang begitu. Saya semenjak istri saya meninggal, saya sudah puasa Idris. Puasa tiap hari kayak Aisyah. Waktu Nabi meninggal, Aisyah langsung puasa tiap hari. Kayak saya puasa tiap hari. Kecuali kalau ada acara, jadi saya tidak puasa. Kebetulan tiap hari ada acara.
Ih, kayak kemarin saya masih bisa puasa. Karena acaranya cuma enggak terlalu berat. Berarti saya enggak menghalangi saya untuk berpuasa. Tapi kalau kayak sebentar siang ini. Sebenarnya saya berniat puasa cuma siang ini kayaknya enggak mau dia. Aku harus makan. Ya gimana ya. Paling enak puasa Bu kalau acara. Karena bisa membungkus. Kalau anak dekat dengan ibunya nyusu, itu pasti kalau dipanggil, nak, iya ma, gitu tuh. Anak saya, 4 anak saya, tidak pernah saya pukul, tidak pernah saya marahi. Karena dekat sama saya. Nak, iya ma, nak, iya ma. Tapi kalau anak tidak pernah dekat sama ibunya, nak, dia nggak nyaut. Mungkin dia tunggu. Nyaut. Tulis Bu, tulis. Yang membentuk anak 4. Ini kelahiran ya. Bagaimana kita membentuk generasi yang bagus. Berakhlakul karimah. Tulis. Anak dibentuk oleh 4. Tulis. Menulis. 1. Ayah. Jadi 4 unsur ini harus ada. Dalam membentuk karakter. Orang yang baik. Meneladani Nabi. 4 ini. 1. Ayah. 2. Ibu. 3. Lingkungan. 4. Bacaan. Ulangi. Sekarang mulai dari ayah. Kita bahas. Yang membentuk anak 4. 1. Ayah. Apa artinya ayah? Apa artinya ayah? Udah lama punya ayah, nggak tahu artinya. Ayah. Ayah artinya penanggung jawab. Tulis. Kalau ada ayah tidak tanggung jawab, berarti dia bukan ayah. Mohon maaf. Kata Nabi, barang siapa ada ayah tidak bertanggung jawab, maka anaknya disebut yatim. Kenapa disebut yatim? Karena tidak ada penanggung jawabnya, meninggal. Walaupun orang tuanya masih hidup, kalau tidak tanggung jawab. Tugas ayah ada 3. Tulis. Tugas ayah ada 3. 1. Memberi nafkah. Bukan mencari nafkah ya. Orang bisa cari nafkah. Tapi belum tentu bisa memberi nafkah. Adinda tadi yang ngaji, bagus ngajinya. Pasti sudah pintar cari nafkah. Tapi dia belum bisa memberi nafkah. Iya, karena belum ada istrinya. Memberi, apa artinya memberi nafkah? Memberikan kebutuhan dengan 3 syarat. Sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, sesuai kesepakatan. Nafkah itu tidak mesti sama. Beda-beda orang nafkahnya. Karena ada orang gajiannya bulanan. Ada mingguan. Ada per 3 bulan. Ada per 4 bulan. Ada yang begitu. Yang pelaut. Betul tidak? Jadi tidak boleh disamaratakan. Ojo dibanding-banding ke. Tidak boleh. Pak, itu udah diganti lemarinya. Tidak boleh. Tidak boleh, sama-sama tidak boleh. Ma, Pak, itu diganti kulkasnya. Pak, itu sudah naik, itu sudah diganti motornya, itu sudah diganti rumahnya, udah diganti. Kata suaminya, Ma, itu sana udah diganti istrinya. Mau diganti juga. Nggak usah banding-banding ke. Tapi suami itu pasti tanggung jawab. Betul tidak? Memberi nafkah. Sebenarnya dompetnya tidak ada isinya. Cuma gayanya doang. Nggak apa-apa, itu pertanggungjawaban itu. Itulah namanya ayah. 2. Tugas ayah melindungi ku ampusakum wa ahlikum nara. Tugas ayah yang kedua adalah melindungi. Jadi sosok ayah pasti melindungi. Pak, buka aja Pak. Makan. Saya sudah makan tadi. Gak usah malu-malu. Kalau ibu-ibu itu sudah aman. Udah masuk di tasnya. Oh belum dapat. Yang penting ibu datang maulid. Bu, sekarang. Ini maulid ya. Harus kita bermaulid masing-masing di rumah masing-masing. Aduh, biayanya dong. Begini aja.
Coba buka semua tasnya. Ambil uang, simpan di tas, di tangan. Cepat. Kita niat sedekah maulid sekarang. Niatkan untuk Nabi. Kalau ada maulid, bersedekah. Oh, ada maulid di sana, aku nyumbang ya, air gelas, aku nyumbang ya kue, supaya kita nyumbang sama Nabi. Ayo, simpan tangannya cepat. Jangan lama. Bismillah, angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah maulid, sedekah untuk Nabi. Saya niatkan pahalanya untuk pelaksanaan kegiatan, mana panitia, apa namanya nih? Untuk anak yatim. Jadi sumbangannya ini dikumpulin sebentar. Jangan diambil dulu, orang baca-baca. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niatkan sumbangan ini sedekah maulid untuk Nabi, diperuntukkan untuk anak yatim. Karena Allah, saya niatkan pahalanya untuk, sebut ibunya yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal ibunya, yang meninggal bapaknya. Karena orang meninggal itu satu-satunya amalan yang dia melakukan adalah bersedekah. Kita akan serahkan nanti kepada panti ya. Silakan bagikin. Jalan. Wa ma ampaktum. Tangannya simpan di mulut. Wa ma ampaktum min syai'in fahuwa yuhlifuhu. Apa yang dikeluarkan Allah ganti lebih banyak dari yang sudah dikeluarkan. Ajarakallahu bima atata ajarakallahu bima bakata ajarakallahu laka tahura. Apapun yang dikeluarkan Allah berikan pahala, dan apapun yang tertinggal Allah berikan keberkahan. Ya Allah, Ibu itu uang 20.000 masukin, uang 5.000 masukin. Yang diambil uang 2.000. Salatu. Jalan-jalan. Nanti tolong panitia hitung ya. Saya mau tahu jumlahnya. Sekarang hitung. Uang 20.000 kan dikeluarin, uang 5.000 dikeluarin. Yang diambil uang 2.000. Jangan situ, jangan saya. Itu kasih anak. Nak, ini kameramen mau nyumbang juga. Tahu nggak? Kalau ini dibeliin beras oleh anak yatim, kemudian dia makan 40 hari pahalanya. Dia ngaji, dia sholat, kita dapat pahala. Jumat berkah itu bagus. Ya, jalani satu-satu. Jangan turunkan tangannya kalau belum masuk kotaknya. Jangan seperti ini ya. Uang 20.000 masukin kembali. Uang 10, uang 5.000. Ya mas. Bercanda. Salatu. Iya. Ala Yasin. Sudah ya. Saya mau ceramah ini. Sambil jalan aja, sambil saya ceramah ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dengerin. Tugas ayah ada berapa? Tolong ya panitia yang sudah tadi diedarkan, hitung di sini. Nanti hitung. Harus pertanggungjawaban berapa jumlahnya. Nggak boleh. 1, 2, 3. Kayak ini alhamdulillah hari ini. Masya Allah. Ini kalau sumbang dimanfaatkan untuk anak yatim, Masya Allah. Apalagi kalau dibelikan baju atau Quran atau mungkin fasilitas pantinya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti kita tanya di panti mana.
Anak panti mana? Mau dikasih? Mana ketuanya? Belum tahu. Ah? Apa sih ngomongnya? Oh, mau diserahkan ke panti 7 kelurahan. Baru isinya cuma 2.000. Gak lah. Maksudnya langsung ke yatimnya. Yang tinggal sama orang tuanya. Ada panti di kelurahan itu? Tidak, langsung anak-anak saja. Oh, langsung anak-anak. Apa langsung dikasih uang atau untuk biaya sekolahnya atau beli beras? Biasanya uang, terserah dia ya. Nanti diambil ibunya. Dibayarin arisan. Dibeliin lipstik lagi. Jamaah. Oh, saya selalu kasih anak panti. Saya bikin sekolah aja sekalian. Makanya saya ada sekolah di Makassar itu. Bikin supaya enak. Supaya sasarannya tepat. Bagus ini. Kalau sudah naik ke sini, itu sudah semua nak di luar. Guru saya melarang saya ceramah tanpa praktek. Betul tidak? Supaya ada kesan. Jadi alhamdulillah hari ini ibu-ibu tanpa sadar sudah dituntun untuk nyantunin 7 kecamatan. 7 kelurahan. 7 kelurahan. Jadi anak panti 7 kelurahan sekitar masjid ini tersantuni oleh ibu. Amin. Kalau mau mantap bu, apa ya? Terserah deh, urusan panitia. Kasih lewat itu ibu, habis pipis dia. Dari mana sih bu? Beser dia. Lanjut bu. Berapa tugas saya? 1, menafkahi. 2, melindungi. 3, apa arti ayah? Penanggung jawab. Penanggung jawab. Penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin, penanggung jawab. Dengerin. Nah, yang kedua, yang membentuk anak adalah ibu. Tulis. Pemberi kasih sayang. Ibu pemberi kasih. Tulis bu. Tulis. Apa artinya ibu? Ulangi. Jadi kalau ditanya arti ibu adalah ya, itu tidak bisa dipungkiri. Makanya wanita itu dikasih rahim. Rahim artinya kasih sayang itu. Jamaah. Nah, tulis. Ibu harus ada di sisi anak di 5 waktu. Tulis. Ibu kan sibuk. Pengajian, arisan, kerja. Boleh nggak wanita kerja? Yang penting 5 waktu ini tidak boleh tidak. Sayang, uangnya dikumpulin, bawa ke sini, dihitung di sini. Terserah mau di situ mau di belakang. Sini. Kalau cukup 1 juta, store sini. Supaya dilihat sama jamaah. Oke? Karena nyumbang itu ada 5. Ikhlas. Tidak mengungkit, tidak menyakiti. Yang jelas kita nyumbang, tidak tahu siapa mau dikasih, terserah. Yang penting kita tidak mengungkit lagi. Betul tidak? Ikhlas, walaupun cuma 2.000. Bercanda. Bercanda. Ikhlas, ikhlas tidak menyakiti, tidak mengungkit. Jangan sakiti orang yang kau sumbang. Orang miskin dikasih antri, kasih sumbangan. Capek itu berdiri. Lalu dipermalukan itu. Betul tidak? Memangnya dia senang digituin. Bisa jadi tidak mau. Betul tidak? Orang anak yatim dipeper, dia dipajang. Kasihan itu. Malu itu dalam hatinya. Betul tidak? Ayo. Zakat sedekah itu diantarkan. Tolong nanti ini diantarkan. Iya, zakat itu diantar. Bukan orang yang menerima zakat datang. Salah itu. Saya mau tanya,
kalau ibu mau keluarin kotoran, WC yang datang atau kita yang ke WC? Ya kita yang ke WC. Nggak mungkin WC yang antri. Mana sih? Saya marah itu kalau zakat. Orang miskin dikasih antri. Antarkan ke rumahnya. Kalau perlu tidak ada yang tahu. Ngumpet-ngumpet kita bawain. Supaya dia tidak malu. Kalau perlu ditransfer di rekeningnya. Tapi orang miskin mana ada rekening. Antarkanlah. Jadi apa yang pertama? Ikhlas. Apa? Tidak mengungkit. Jangan dicerita lagi. Kemudian tidak menyakiti. Yang keempat, sasaran tepat. Sasarannya tepat. Ada satu lagi. Mau pulang nak, kuliah. Pulang. Kamu kuliah jam 11. Cepet. Ini ceramah 2 jam. Pulang. Ini kasihan anak ini. Dia kuliah. Dijebak sama ibu-ibu. Gak bisa lewat dia. Udah 1 juta. Ambil lagi. Ini baru 1 juta ini. Ya. Masya Allah. Orang baik ini. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Bu, anak ibu mau seperti dia. Menikah sama bapaknya. Bener dong. Kan ibu mau anaknya seperti dia. Menikah sama bapaknya. Oh, jadiin mantu. Satu pertanyaannya, memang dia mau. Lanjut. Jadi ikhlas, tidak mengungkit, tidak menyakiti. Saya marah itu. Orang-orang bagi-bagi sumbangan. Orang miskin dikasih panas matahari, dikasih antri. Dosa itu. 1000 orang dikasih antri, meninggal 3 orang. Salah itu. Terus uang dibagi-bagi, dibuang-buang. Sombong. Antarin, betul tidak? Kasih duduk baik-baik, kasih makanan, bagiin. Kalau mau praktis enak. Betul tidak? Lalu sasarannya tepat, didata baik-baik. Bagus ini panitia, dia bisik saya, Ustaz kita mau santunan ya. Iya nanti diajakin. Kemudian berikutnya yang terbaik. Nyumbangnya yang terbaik. Banyak itu korban bencana alam. Nyumbang baju yang sobek keteknya. Ngapain sobek keteknya? Yang tidak ada kespernya ngapain? Cari baju yang terbaik. Nyumbang makanan yang basi. Ngapain? Dia tanya anaknya, mau makan kue ini? Mau makan? Enggak mau. Basi mak, kasih tetangga. Salah itu. Lama ya ngitungnya. Lama ya. Lama. Udah 2 juta. Usahakan 7 juta. Jadi satu kelurahan 1 juta. Diambil lagi. Dasar emak-emak. 2 juta. Mudah-mudahan nanti dibagi 7 kelurahan. Tepuk tangan dulu. Bagus. Sebenarnya biasanya kalau saya ceramah begini disumbangan untuk masjidnya. Tapi masjidnya udah bagus. Udah banyak uangnya. Ya. Karena ini masjid bagus, ada aulanya. Baru kali ini ada pengajian acara tidak ada jualan ya. Oh ada di depannya. Hah? Oh ada dekat pasar ya, pantesan. Yang tugas ibu sibuk. Tidak boleh meninggalkan 5 waktu terhadap anak. 1. Ibu boleh silakan pergi pengajian. Tidak ada larangan. Justru bagus. Supaya ibu berpendidikan. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Ya bu ya. Ibu harus ikut majelis.
Aman Bu. Saya itu kalau ceramah suka jalan-jalan. Supaya jamaah tidak ada yang ngantuk. Kalau saya menetap begini. Tapi kalau saya jalan begini. Jamaah. Makasih ya kipasnya. Ntar dibalikin ya. Yuk Pak ya. Tadi kan cuma 2.000. Tambahlah ini. Bercanda. Enggak. Nyumanya banyak tadi. Cuma saya lihat tadi dimasukin 2.000. Enggak apa-apa. Suka-suka dia lah. Yang penting ikhlas. Ikhlas doang. Lanjut. Yang pertama, ibu silakan sibuk. Tapi tidak boleh tidak berada di keluarga di 5 waktu. 1, ketika anak sakit. Tidak boleh. Obat yang terbaik adalah ibu. Coba kalau orang sakit ke dokter. Obat apa yang dikasih? Obat penenang. Antibiotik. Obat tidur. Supaya tenang. Ibu udah tenang anak kalau sama ibu. Langsung sembuh itu anak kalau ada ibunya. Apalagi kalau nenek. Oh, nenek lebih tinggi dosisnya. Cepat sembuh itu anak kalau nenek. Cucu yang tinggal sama neneknya pasti sehat, tidak pernah sakit. Karena kapan sakit? Neneknya bilang mau pinter. Nggak sakit itu. Panas, oh mau pinter. Sakit cucunya, nggak dikasih obat, nggak dibawa ke rumah sakit. Mau tumbuh giginya. Padahal cucunya sudah SMA. Gigi apa lagi yang mau tumbuh di situ? Obatnya cuma 1. Bawang merah. Dikasih minyak. Baru kasih kunyit. Habis itu digoreng. Itulah nenek. Ibu itu menenangkan. Betul tidak? Yang kedua. Bagaimanapun sibuknya ibu majelis. Tidak ada larangan. Yang penting yang kedua. Kalau anak sedih. Ibu harus ada di sisinya. Makanya anak dapat bullying. Dapat apalagi pelecehan. Gara-gara dia curhatnya di tempat yang salah. Kalau pernah dengar nggak? Kalau hamil baca surah Maryam. Kalau hamil baca surah Yusuf. Itu maksudnya baca surah Yusuf karena dalam surah Yusuf ada tatanan cara mendidik anak. Bagaimana Nabi Yusuf menceritakan mimpinya sama bapaknya. Jadi anak itu harus dekat. Kalau anak sudah cerita tentang mimpinya, berarti ibu dekat sama anaknya. Mak, aku mimpi. Oh dengerin. Sebenarnya mimpi. Dengerin. Mak, tadi saya di kelas jatuh. Dengerin. Dia cuma mau didengar itu, bukan diobati. Dengerin. Jadi kalau anak sedih dengerin ya. 3, anak berprestasi. Anak berprestasi, ibu harus ada. Masalahnya kalau begini Bu, gigi saya yang diambil. Bu, berprestasi, terima rapor datang. 4 kali doang. Cau 1, semester. Iya, cuma 2 kali doang. Datang Bu. Apalagi kalau anaknya tampil di panggung. Ibu harus hadir. Ma, besok aku tampil. Saya sibuk begini. Kalau anakku tampil saya datang. Malah saya bilang, kalau kau jadi panitia beritahu Abah. Ada penampilanmu beritahu Abah. Senang saya lihat anak. Ibu, saya suka ibu-ibu itu. Kalau anaknya tampil di sekolah dia datang. Anaknya tampil, emaknya yang ke salon. Anaknya penamatan, mamanya baju seragam. Nggak apa-apa. Itu tanda kesyukuran. Betul tidak Bu? Anak saya tampil main drama. Sebagai apa? Sebagai pohon. Nggak apa-apa datang. Yang keempat, ibu harus ada di sisi anak ketika anak liburan. Nggak boleh. Apalagi kalau anak liburan, ibu harus ada.
Liburan kemana nak? Anak saya maaf astagfirullahaladzim. Kalau liburan saya persiapkan untuk liburan. Liburan ini di mana sayang? Sudah diatur semua. Harus Bu ya. Bu. Liburan sama ibu sama bapak lebih bagus sama ibu. Kalau liburan sama ibu, Ma, bajuku basah. Ibunya bilang, ada cadangan. Coba bapak, Pak, bajuku basah. Kata bapak, pakai aja dulu nanti kering. Ma, lapar. Di tas ibu sudah ada roti. Ada biskuit. Minimal permen. Itu ibu. Aus. Ada minuman. Kalau bapak lapar, tidur aja dulu nanti di rest area. Sampai rest area, anaknya tidur. Gak usah, langsung Bandung. Nggak dibangunin. Masuk angin lah anaknya. Coba ibu, aus ada. Ibu itu sampai ke rumah makan tetap bawa air minum sendiri. Karena kalau beli minum di restoran harganya 15.000. Kalau di luar harganya cuma 3.000. Jamaah, lanjut. Kita mulai ceramahnya. Ibu harus ada di sisi anak kapan? Sakit, sedih, berprestasi, liburan. Satu lagi, ketika kejadian itu cuma sekali seumur hidup. Cuma sekali seumur hidup. Berapa totalnya? Belum, masih menghitung. Tukar. Dasar emak-emak. Nggak mau lihat uang kecil. Maunya ditukar aja. Ini adiknya sih itu ya? Yang tadi? Bukan, adiknya. Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5. Sisa 2 juta. Supaya kelurahan 1 juta 1. Ada paluran, ada anunya palurannya di sini kan? Datang perwakilan, langsung dikasih aja. Pak Sekjam aja yang terima nanti. Diserahkan dari ketua yayasan ke Sekjam. Nanti Sekjam yang tambahin. Salah. Yang bagiin. Bukan sebagian. Jangan. Beliau sudah datang, kita terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Udah datang pada bagus menghargai acara kita. Saya minta tolong ibu-ibu jangan pulang dalam keadaan kosong. Ada bingkisan buah kasih. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya. Yang kelima, ibu harus ada di sisi anak ketika kejadian itu sekali seumur hidup. Menikah harus ada. Sunat itu cuma sekali seumur hidup. Nggak mungkin sunat tiap tahun. Bu, termasuk ulang tahun. Ulang tahun itu harus diucapin. Sekali seumur hidup itu ulang tahun. Walaupun kegiatannya tiap tahun. Coba Bu, tahun ini anaknya ulang tahun keberapa? 10, berarti tahun depan 11, berarti sekali seumur hidup. Paham gak maksud saya? Jadi tiap tahun harus dirayakan. Minimal selamat ulang tahun nak, dicium. Oh, saya sebulan sebelum ulang tahun saya sudah tanya mau kado apa. Daripada saya kasih kado tidak digunain, mending saya tanya kado apa. Kenapa jauh-jauh sebelumnya? Jangan sampai kadonya mahal. Jadi saya nabung-nabung lah. Jamaah. Baiklah, yang ketiga. Yang membentuk anak adalah lingkungan. 1, 2, 3. Nah, lingkungan. Tidak boleh carikan lingkungan yang baik ya. Dengan siapa anak kita berteman. Siapa yang jagain. Itu harus dilihat. Jangan sampai yang jagain tidak sholat. Anak kita tidak sholat juga itu.
Bu ya, jangan sampai yang jagain mulutnya kasar. Tahu nggak? Kenapa Nabi? Dengerin. Nabi lahir di kota Mekah, tapi Nabi dididik di kampungnya Alimatus Sa'diyah di Bani Sa'adah. Kenapa? Supaya Nabi tidak terpengaruh udara kota. Jadi Nabi dibawa ke kampung namanya Bani Sa'adah, dijaga oleh Alimatus Sa'diyah selama 6 tahun di Bani Sa'adah. Meninggal ibunya, kembali Nabi ke dari Bani Sa'adah kembali ke ibunya. Lalu Nabi dibawa ke kakeknya karena meninggal neneknya, meninggal ibunya. Meninggal ibunya, Nabi dipelihara sama siapa? Kakeknya. Dan Nabi sama kakeknya berada 2 tahun, 6 sampai 8 tahun berada kakeknya. Kakeknya itu ketua yayasan. Kakeknya itu pemegang kunci Ka'bah. Jadi selalu dimuliakan. Jadi Nabi sudah sejak dulu dimuliakan. Meninggal kakeknya dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu banyak keahlian. Jadi tidak dimanjakan Nabi. Nabi pergi mengembala, Nabi ikut berdagang. Itu bagusnya. Seandainya Nabi tinggal di rumah Abu Lahab, pamannya Nabi Abu Lahab, orang kaya itu Abu Lahab. Pamannya Nabi, makanya Abu Lahab cemburu, marah sama Nabi. Karena sejak kecil dia pingin ambil Nabi. Jadi anak angkatnya, tapi kakeknya tidak kasih dia. Karena orang kaya Abu Lahab itu. Nanti dijadikan pembantu atau dijadikan manja-manja. Jamaah, tulis Bu, yang keempat. Yang membentuk anak yang keempat, bacaan yang mengisi. Apa Bu? Bacaan yang mengisi. Catat Bu, catat. Isi anak kita dengan 7 ilmu. Tulis. 1, ilmu Nabi Adam. Tulis ke bawah ya, karena sebentar ilmunya di samping. Ilmu Nabi Adam. 2, ilmu Nabi Nuh. 3, ilmu Nabi Yusuf. 1, Adam. 2, Nabi Nuh. 3, Yusuf. 4. Kenapa? Oh, sudah penuh. Ya, aman. Simpan Mi. Satu, Nabi Adam. 2, 3, 4, Nabi Isa. 5. Lagi 17 menit ya. Saya tinggalkan setengah 12. Karena 10 menitnya lagi untuk sholat. Saya harus sholat. Saya janjian sholat di BSD. Gak enak aku. Bu, ada pengajian Bada Duhur di sana. Kalau saya itu bilang Bada Duhur berarti sebelum duhur saya sudah di sana. Nanti lagi Bada Asar. Begitu. 1, Nabi Adam. 2, 3, 4, 5, Nabi Sulaiman. Ajarkan 7 ilmu. Lama ini. Dari tadi perasaan 5 juta apa dulu. Cepat. Gak usah bergaya kamu. Ditanya gak bisa jawab. Jalan-jalan baik. Dipanggil tidak mau nyaut. Itu sudah ngambil, dapat pisang. Tapi emaknya yang ambil. Berapa di situ, Bu? Oh. Ini berapa? Yang juta-jutanya dulu. Oh, yang mana 900-nya? Pisahin. Yang 1 jutanya dulu yang mana? Oh, berarti 5 juta dong. Ngapain tadi bilang 5 juta? Itu kan 55. Tapi kenapa tadi bilang 6 juta? Cepet. Ya, pas-pas 6 juta. Ya, berarti ada kelurahan tidak dapat 1. Ya nantilah dibagi itu. Ada mau nambahin? Kalau setiap ceramah saya menyumbang, gak ceramah saya. Ya baik, kita mulai.
Mana penyerahannya? Penyerahan. Ya, sama Pak Camat, Sekcam. Saya serahkan. Saya serahkan. Saya serahkan. Saya serahkan. Sumbangan. Sumbangan. Dari jamaah Maulid. Dari jemaah Maulid. BKMT. BKMT Kecamatan Ciputat. Kepada. Kepada. Anak yatim. Anak yatim. Untuk dimanfaatkan. Untuk dimanfaatkan. 7 kelurahan. 7 kelurahan. Saya terima. Saya terima. Nikahnya. Bukan. Saya terima. Saya terima Sumbangannya. sumbangannya Jamaah Maulid. Jamaah Maulid BKMT. BKMT Kecamatan Ciputat Untuk dimanfaatkan buat anak yatim. untuk dimanfaatkan anak yatim. Terima kasih. Ya. Dah. Silakan. Ingat taplaknya. Lanjut. 1. Nabi Adam. 2. Nabi Nuh. 3. 4. 5. 6. Nabi Musa. Nabi Musa. 7. Nabi Ibrahim. Sekarang ilmu apa? Makanya Nabi waktu Isra Mi'raj 7 lapis. Karena 7 ilmu. 1. Nabi Adam. Ilmu nenek. Tulis. Ilmu nenek, ilmu akhlak. Cucu yang tinggal sama nenek pasti pinter. Karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Iyalah. Kalau kita itu pergi salat, udah. Tapi kalau nenek salat. Kalau enggak mau makan cucunya disuapin. Kalau belum salat anaknya, cucunya diambilin, dibawa ke tempat wudhu, diambilin alat salat. Itulah nenek, tepuk tangan buat nenek. 2. Ilmu Nabi Nuh, keterampilan. Anak harus punya keterampilan, eskul, skillnya. Tadi saya ngomong sampai yang ngaji. Kamu ada kegiatan lagi? Ada, jam 11 mau kuliah. Nah, makanya saya tahu. Karena saya nenek-nenek. Iya, nenek kakek-kakek. Kan tidak ada kakek moyang kan, adanya nenek moyang. Kita di Makassar nenek semua itu. Nenek moyangku seorang pun. Itu nenek moyang. Tidak ada kakek moyang. Karena kakak-kakak saya sudah punya cucu semua. Cucunya lengket semua sama saya. Jamaah. Karena saya alhamdulillah tidak pernah marah, tidak pernah mukul. Anak tidak boleh dimarahin. Kapan anak dimarahin rusak otaknya. Itu banyak apalagi jaringan-jaringan otak. Tidak boleh. Tidak boleh dipukul anak. Sakit hatinya. Kemarin kan saya punya 4 sekolah bu. Saya panggil itu. Saya dapatkan data ada 2 guru yang suka nyubit anak-anak. Saya panggil menghadap. 2 orang ini suka nyubit anak-anak ya di sekolah. Gak boleh anak orang dicubit-cubit. Saya hukum kalian berdua. Berangkat umroh. Kaget orang. Kok diberangkatkan umroh Ustaz? Supaya diazab di sana. Supaya pulang dia tobat. Suka nyubit-nyubit anak-anak. Gak boleh suka nyubit anak-anak itu. Bu lanjut. Nabi Yusuf ilmu hitungan, ilmu bendahara, keuangan. Ajarin anak-anak nabung, pegang uang. Tidak boleh boros, ngatur uang. Itu keuangan ya, Nabi Yusuf. Kalau tidak anak-anak minta uang terus kayak ini anak. Minta lagi uang. Kayak, wih mantap. Ush, dia punya 20.000 lagi. Sombong baik. Lanjut. 10 menit. Lanjut. Nabi Isa ilmu kesehatan. Ajarkan anak kesehatan, mandi, tidur,
Hidup normal, ibu sehat ya. Tidurnya teratur, makannya tertib, mandi, potong kuku, itu kesehatan. Buat apa banyak uang kalau banyak penyakit? Betul tidak? Orang dulu itu tidak terlalu beban hidupnya karena penyakitnya kurang. Sekarang macam-macam penyakit. Betul tidak? Padahal orang dulu tuh nggak ada pendapatannya juga dia. Sehat-sehat aja. Ya pergilah Bu, ibu itu mau pipis itu. Lama ya koordinasinya. Cuma mau pipis doang. Lanjut. Yang kelima. Nabi Sulaiman. Kalau ilmu Yusuf Nabi Sulaiman, anak ibu jadi kaya. Ajarin ilmu Nabi Sulaiman. Apa ilmunya Nabi Sulaiman? Ilmu Nabi Sulaiman, ilmu bahasa. Ajarkan anaknya bahasa. Ada 5 bahasa. 1, bahasa ibu, bahasa daerah. Harus ajarkan bahasa daerah. 2, bahasa nasional. Bahasa apa itu? Indonesia. Suruh anak baca buku. Kalau anak rajin baca buku, itu kata-katanya teratur. Disiplin. Sopan kata-katanya. Suruh baca buku anak-anak. Karena ada editing kalau buku. Suruh rajin baca buku. Kalau perlu 1 minggu 1 buku. Iya. Saya dulu waktu kecil, maaf Bu, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan. Saya heran juga sekarang anak-anak malas baca. Saya dulu waktu sekolah, semua buku di perpustakaan saya sudah baca. 1 hari 3 buku saya baca. Semua buku saya baca, minimal judulnya. Ya pasti saya baca lah. Bu, ilmu bahasa nenek, bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa nasional Indonesia, bahasa Inggris, bahasa internasional. Bahasa internasional. Kasih kursus bahasa Inggris anaknya supaya bisa mendunia. Oh kemarin saya umroh Bu, kemarin saya haji sama anak-anak. Tenang saya, anak saya di bandara lari-lari kemana-mana. Karena dia tahu bahasa Inggris. Tenang saya. Enak kalau anak pintar bahasa Inggris. Ya Bu. Yang keempat, bahasa Quran. Bahasa Arab. Minimal anak pintar mengaji. Aman sudah hidup ini. Terakhir, bahasa yang kelima. Bahasa ekonomi. Bahasa kerjaan. Sempat dia mau tinggal di Prancis. Atau di Thailand. Atau di Korea. Animaseo, kamsahamnida. Cici paramida, wandahamida. Udah Bu. Terakhir. 6. Coba Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman kaya? Karena semua bahasa dikuasai. Bahasa hewan. Kalau gini, berarti anak kambing. Berarti lagi hamil. Udah siap dipotong. Kalau anjing, berarti ada orang. Berarti lihat hantu. Ada makhluk gaib itu yang dilihat. Atau ketakutan itu anjing. Ada orang. Tapi kalau berarti dia lagi kejepit. Atau lagi lapar. Oh anjingnya lagi lapar. Gitu. Suara apa Bu? Salah, itu suara saya. Enak aja suara kuda. Jelas-jelas saya ngomong. Lanjut. Jadi kalau banyak bahasa semakin kaya. Coba ibu tahu bahasa Mandarin, bahasa Cina. Ibu pergi belanja di toko besi, murah itu. Murah itu. Lanjut. Yang keenam, Nabi Musa. Nabi Musa itu ilmu kepemimpinan, ilmu tanggung jawab, leadership, memimpin. Bagus itu masuk BKMT. Ada struktur pengurus. Cocok itu. Kita harus pintar mengurus orang. Jangan cuma perhatian diri. Ada perhatian kepedulian.
Ya Bu, nanti tolong Ramadan jatuh tanggal berapa Bu? 11 bulan 3. Orang pemilu tanggal berapa? 14 Februari. Hati-hati, jangan gara-gara pemilu ibu gontok-gontokan baku benci. Nggak boleh ya? Jangan golput ya Bu. Harus milih. Itu sumbangan kita sama negara. Ya Bu ya. Ada 5 nanti kertas yang dikasih. Warna merah untuk DPD. Warna hijau untuk abu-abu untuk presiden. Warna kuning untuk kok bukan. Ya itulah RI. Kalau warna biru untuk provinsi, warna hijau untuk kabupaten kota. Tusuk cari orang yang ibu pilih. Tapi jangan bertengkar ya Bu. Gara-gara dia orang cari kursi, ibu baku lempar kursi. Ya Allah. Oh ya. Dia mau pipis. Lanjut. Yang ketujuh. Hati-hati ya Bu. Jangan bermusuhan gara-gara pemilu. Gak usah. Ngajak-ngajakin orang berkelahi, bertengkar, baku musuh. Gak usah. Ya jangan dipaksa orang ya Bu. Dah. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Ilmu agama. Nabi Ibrahim paling tinggi. Ilmu agama. Ajarkan agama anak. Tanyain pelajaran agamanya. Itu bagus itu. Udah ya? Udah ya? Baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Kan baru 1 tadi sejarah. 2 ajaran. Tulis ajaran. Nanti lain kali aja ya. Tinggal 3 menit ini. Hah? Nggak cukup. Nggak cukup waktunya. Nantilah saya diundang lagi ya. Sekarang tulis. Sebelum saya tutup. Cinta Nabi. Coba jari-jarinya begini semua. Coba begini. Yang tidak bisa berarti asam urat. Bu. Tulis. Sedekah Al-Fatihah 10 kali sebelum salat subuh. Tulis. Sedekah Al-Fatihah 10 kali sebelum salat subuh. Jadi sebelum salat subuh, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Bu, sedekah Al-Fatihah 10 kali. Nih. 1, tulis. Al-Fatihah untuk Nabi. Tulis. Supaya kita dapat syafaat. Kasih ya Bu. Maaf ya Bu. Bayar. Iya itu sumbangannya 2.000 jadi dapat lah dia. 2. Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Supaya semua urusan kita besok lancar. Yang punya usaha jualan, laku jualannya semua. Pokoknya insya Allah habis semua yang laku. Yang pertama Al-Fatihah buat siapa? Yang kedua muslim mukmin. 3. Al-Fatihah buat guru dan ulama. Supaya berkah ilmunya. Ibu kalau kita jangan cuma selalu minta doakan sama ulamanya. Ya. Al-Fatihah untuk guru dan yang keempat. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Jarang kita doakan nenek moyang kita. Leluhur ya. Kita bisa seperti ini gara-gara orang tua kita. Banyak orang kaya karena kaya 7 turunan, betul tidak? Kekayaan wajahnya dari neneknya. Iya. Hartanya, mungkin rumah yang ditempati masih rumah orang tua. Ada orang kaya 7 turunan, tapi ada orang kaya 7 turunan, dia miskin. Kenapa Bu? Karena dia keturunan ke-8. Udah habis. Lanjut. Yang keempat. Tulis. Oh, 5 berarti catat. Yang pertama, Nabi. 2, muslim mukmin. 3, guru ulama. 4,
Orang 5, Al-Fatihah untuk para pemimpin. Saya jengkel kalau orang suka kritik pemimpin. Salah itu, doakan pimpinannya. Kesalahan besar kita selalu mendemo, mengujar kebencian. Orang jadi pemimpin itu enggak gampang. Ya Bu ya? Yang paling bagus apa Bu? Doakan. Ulangi. Doakan. Dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah untuk para pemimpin. Saya mau tanya, kapan Ibu doakan para pemimpin? Enggak pernah. Enggak usah jauh-jauh. Kapan Ibu doakan Pak RT? Enggak pernah. Padahal Pak RT ngaturin keamanannya, kebersihannya. Yang suka kritik-kritik. Doakan para pemimpin ya. Udah Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-Fatihah buat anak keturunan. Bu, jangan pandang remeh anak kecil itu. Nih, ini nanti jadi pemimpin. Pemimpin majelis taklim. Para pemimpin. Bu, anak-anak itu doain ya. Al-Fatihah buat anak keturunan. Ulangi, anak keturunan. Ada orang tua naik haji, siapa yang kasih naik? Anaknya, cucunya. Ada orang dibeliin rumah sama siapa? Anaknya. Ada orang tua tenang hidupnya. Kenapa? 3 anaknya kasih uang terus setiap tanggal 1. Iya. Bahkan ada orang tua, Masya Allah, keliling kemana-mana naik mobil, tidak bayar. Karena anaknya supir angkot. Kelewatan itu kalau bayar. Yang ke-7, Al-Fatihah buat orang yang mencintai kita. Yang mencintai kita. Ibu tidur, kira-kira ada yang bangun tengah malam doain ibu. Siapa itu? Yang tadi kita sumbang. Dibeliin beras di pantinya. Dibeliin itu. Ibu kasih sarung orang, dipakai sholat malam. Sejak mukena. Itu bisa jadi dia doakan kita Bu. Ada yang pernah kita bayarin utangnya. Itu pasti. Betul tidak? Makanya Jumat berkah itu bagus Bu, kasih makan orang. Kasih makan orang itu pahalanya 40 hari. Orang makan nasi masuk dalam tubuh, daging masuk 40 hari baru diganti. Berarti 40 hari dapat pahala. Orang ngaji dapat pahala kita. Ya, 9. Oh 8, sengaja. Yang ke-7, yang mencintai kita. Yang mencintai kita. Ya kenapa? Itu gua kasih naik di mobil. Nggak ngerti juga dia. Yang ke-8, Al-Fatihah untuk yang kita cintai. Kalau 7 yang mencintai kita. Yang ke-7 yang kita cintai. Siapa itu? Saya mau tanya Bu, yang mencintai kita siapa? Termasuk tukang parkir. Ibu langganan, lewat di situ. Kalau ibu yang suka kasih uang parkir, itu tukang parkir. Itu sudah kenal kita, langganan sayur kita. Ibu saya waktu meninggal, pasar tutup. Semua yang orang pasar antar jenazahnya ibu saya. Ditanya kenapa bisa? Itu ibu Mustad. Kalau dia belanja, dia beli. Padahal dia tidak butuh. Oh begitu. Yang ke-8, yang kita cintai. Siapa yang kita cintai? Suami, saudara, sahabat, besti. Ibu duduk begini, ini pasti sahabatnya ini. Iya. Bu, yang ke-9. Al-Fatihah buat yang nitip doa. Al-Fatihah buat yang nitip doa. Ibu kita punya banyak utang. Utang doa. Waktu Covid di grup, doakan aku ya. Aku lagi isoman. Dijawablah, iya saya doakan. Tidak didoakan, itu cuma diketik doang.
apalagi di grup WA. Teman kita lagi sakit, apalagi iya saya doakan. Dia cuma copy paste doanya orang baru dikirim ke situ. Hutan doa ini kita terlalu banyak. Terakhir, Al-Fatihah yang ke-10 untuk diri sendiri. Ayo Bu, yang ke-10 buat siapa? 1, 2, 3, hajat, kebutuhan, cita-cita. 1, 2, 3, hajat. 1, 2, 3. Ya, enak kalau nenek-nenek begini. Ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ayo angkat tangannya sejajar dada. Kalau orang berdoa itu tangannya diangkat sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Insyaallah mudah-mudahan. Ini ceramahnya belum dimulai ya. Nanti kesempatan berikutnya saya datang lagi. Karena masih banyak mau dibahas. Saya tadi gelisah. Saya itu kalau ceramah 2 jam. Nggak bisa 1 jam. Banyak pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghina nabi ilmi wa syina bi ilmi aqnab taqacha min nabil afiyah. Muliakanlah kami di dunia dan di akhirat, tambahkanlah ilmu kami, tambahkanlah ketakwaan kami dan berikanlah kami kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Lindungi kami dari segala bahaya yang ada di langit dan segala bahaya yang ada di bumi. Ya Majid ya Wahid la tuzil anna nikmatan tabi alayya. Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nikmat telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad yang tidak pernah memandang, melihat, mendengarkan, duduk bersama Nabi. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami walaupun dalam mimpi. Satukan kami dengan Nabi kami di dalam surga. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Coba semua angkat tangannya. Satu tangan. Satu tangan, Bu. Kayak orang tawaf, angkat tangan. Kenapa orang tawaf angkat tangan? Karena mensejajarkan tangannya dengan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad dicium, tapi kita tidak sempat menciumnya. Jadi kita angkat baru cium begini. Kalau ini angkat tangan, Bu. Kenapa angkat tangan? Karena saya pingin salaman sama ibu-ibu. Tapi tidak sempat. Jadi angkat tangan bersimpan di dada. Maafkan aku. Kan kalau saya salaman sampai sore ini. Angkat tangan. Maaf ya Bu. Saya tidak mau salaman. Cuma memang tidak sempat. Sekarang angkat tangan lagi. Simpan di lantai. Pegang lantainya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Aku masih mau lagi ibadah. Aku masih lagi pengajian. Gitu ya Bu. Kalau sudah ibadah bilang aku masih mau lagi. Kalau Ramadan aku masih mau puasa. Gitu terus. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Mukarram Al Ustadz Muhammad Nur Maulana yang telah menyampaikan tausiah sekaligus hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita jadikan sebagai ilmu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.